Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen penguji, nama saya Zainal Arifin, nomor induk mahasiswa PPG 2501 0911 5646. Status mahasiswa PPG guru dalam jabatan, asal LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi Quran Hadis, hari tanggal Selasa 13 Januari 2026, tempat MI Tholabuddin Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, materi surat Al-Humazah. Dengan ini kartu ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran belajarnya, tolong sikapnya yang tertib kita awali dengan doa terlebih dahulu. Semoga Allah meridhoi kita semua, kamu semua dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan ilmunya bermanfaat, serta cita-cita kalian semua tercapai dengan baik. Kita awali dengan bacaan syahadat, disambung dengan doa-doa yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'anil imama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sudah untuk anak-anakku semua, dilanjutkan materi Al-Quran hadisnya. Ada tugas kemarin? Alhamdulillah tidak ada tugas. Kita lanjutkan materi kita dengan tema surat Al-Humazah. Silahkan bukunya cetak, bukunya tulis, alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Papan tulis, kamu ikuti nulis di buku tulismu. Tuliskan ayatnya, artinya, nanti terus penjelasannya, materi-materi yang lain yang penting berkaitan dengan surat Al-Humazah. Oke, sudah semua disiapkan alat tulisnya, bukunya.
dapat hadiah. Berani apa? Berani maju depan. Spesial dia dari Pak Zainal. Siapa berani angkat tangan? Ya. Manda? Ya coba. Coba Manda yang keras, yang keras. Ditutup bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla wa yunbadanna fil hutamah. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqtadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqtadah. Fi amadin mumaddah. Tepuk tangan buat kalian, Manda. Adakah yang berani lagi dari yang putra? Saya beri hadiah, nggak usah maju ke depan, duduk di tempatnya. Ada hadiah spesial menunggu ya. Oke, Vicky bagus datang. Yang keras ya. Dari Pak Zainal spesial siapa yang berani? Ya oke, yang keras suaranya ya. Terima kasih luar biasa. Oke, Pak Zainal kan Pak lanjutkan untuk penjelasannya. Al-Humazah itu adalah surat yang menerangkan kita dilarang untuk apa, anak-anak? Dilihat bukunya.
Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat atau pencela. Celakalah bagi setiap pengumpat atau pencela. Tahukah yang dimaksud dengan pengumpat atau pencela? Kau kakinya Pak Zainal bolong, miskin dah Pak Zainal. Kamu bau nggak mandi tadi, celanamu bolong-bolong. Ini kamu miskin. Mencela, mengumpat itu menghina orang lain, menghina teman, membuli, menyakiti orang lain. Atau orang itu kaya gara-gara korupsi, atau itu si miskin karena nggak mau bekerja. Tolong jangan apapun ya. Yang kedua kalinya, allazi jama'a malau wa addada, yang mengumpulkan harta. Yang selalu mengumpulkan harta. Kita boleh mengumpulkan harta, tapi digunakan dengan yang benar. Kamu nabung, ya, nabung untuk masa depan, untuk membiayai sekolahmu. Bukan yang dimaksud dalam surat Al-Humazah itu manusia mengumpulkan harta terus-menerus tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa hartanya itu, di dalam hartanya itu ada untuk apa? Empat. Apalagi zakat, apalagi sedekah. Akhirnya apa? Banyak contoh dalam Al-Quran orang yang mengumpulkan harta sehingga menganggap dunia itu segala-galanya, surga itu ya dunia itu sendiri. Contohnya cerita siapa? Fir'aun. Fir'aun akhirnya menganggap dirinya apa? Menjadi itu, bahwa kekayaan itu segala-galanya. Contohnya lagi yang diuji dengan harta, bisa siapa? Saklabah yang diuji dengan kemiskinan, rajin ke masjid, ketika didoakan oleh Nabi menjadi kaya raya, kambingnya banyak, akhirnya tidak pernah lagi datang ke masjid, tidak mau bayar zakat. Dia berkata bahwa usaha atau saya kaya, kambing saya banyak itu karena usaha saya sendiri. Benar apa seperti itu? Semua yang kita terima, semua yang kita miliki hari ini adalah dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, Fir'aun, Qarun. Ada lagi Qarun, tadi salah Qarun. Ketika menggali tanah menemukan harta Qarun. Kuncinya Qarun itu, kuncinya saja, kuncinya itu dipikul oleh dua orang. Ketika sudah kaya, ternyata banyak orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Banyak tidak ingat orang miskin, korupsi, menimbun harta, bangun masjid, bangun madrasah. Semakin kamu sering bersedekah, maka kekayaanmu akan semakin berlipat-lipat. Kenapa? Dalam Al-Quran la in syakatum la azidannakum wa la in
kafartum bima adza bil hadi. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur maka nikmatnya akan selalu ditambah. Bisa dipahami anak-anak? Silakan yang di bawah tulis dilanjutkan menulisnya, terus ditulis artinya sampai tuntas. Jika ada yang belum paham bisa tanya ke Pak Zainal. Oke, silakan dilanjutkan. Alhamdulillah, bagus, kamu pintar. Tulisnya langsung saja. Oke, saya lanjutkan. Tadi Pak Zainal telah menerangkan bahwasanya ketika kita itu mencela orang lain, suka mengumpat, atau kita mengumpulkan harta sehingga kita itu lupa kita nanti akan mati, meninggal, terus harta itu dikemanakan? Dibawa mati atau kamu tinggalkan hartamu? Oh iya, saya kira mobil itu kamu bawa ke kuburan, uang yang banyak kamu bawa ke kuburan. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala, celakalah bagi setiap pengumpat atau pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya ini dapat mengekalkannya, maksudnya di dunia. Tidak. Jawaban dalam surat Al-Ma'idah. Allah berkata, tidak. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Ngeri nggak? Siapa yang ingin masuk ke neraka utama? Orang yang melakukan ini, dua ini, nanti kalau sudah mati, meninggal dunia, akan dimasukkan ke dalam sebuah neraka. Apa neraka? Namanya itu neraka utama. Dijelaskan Allah yang dimaksud neraka utama. Dan sudahkah kalian tahu apa neraka utama itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan. Api yang dinyalakan. Namanya neraka itu ya luar biasa. Kita kena jarum pindah saja nangis, apalagi neraka yang berkobar. Sesudah itu ya, apa api itu berkobar dan membakar hati manusia. Ketika kamu sakit, ketika kamu kena paku atau kena pisau, itu sesungguhnya yang sakit itu jasadmu atau yang di dalam rugimu atau hatimu. Belum paham? Atau kamu nggak sakit, misalkan kamu ditinggal mati kucingmu, padahal kamu sayang kucingmu, kamu sedih. Itu yang sakit apa ya yang sakit? Hatinya. Kamu ditinggal pacarmu misalkan, putus dengan pacar sampai stres, sedih. Yang sakit apa ya? Hatinya. Hati dengan hatimu. Kita harus berhati-hati dengan hati kita, karena ini adalah penyakit hati, mengumpulkan harta. Bangga kalau sudah kaya jalannya gini, kalau miskin jalannya gini. Tahukah api yang menyala itu? Yaitu api yang membakar hati manusia. Sungguh api itu ditutup rapat atas mereka. Ketika kamu masuk, bukan kalian ada, semoga ada yang masuk neraka ya. Maksudnya orang-orang yang masuk neraka itu setelah nerakanya itu dinyalakan, kompornya jek, salah pertama jek, ya, apinya menyala. Habis itu contoh ya, tanpa di dalam, saya taruh di dalam sebuah panci. Terus pancinya satu jebrek. Gimana Pak rasanya? Gimana, enak nggak Pak? Nah, jadi yang kopi nanti. Jadi guling neraka. Seperti itu rasanya. Kalau kita ingat itu, maka sungguh neraka itu tempat yang sangat menyedihkan.
kita jatuh misalkan masuk neraka itu dalam Al-Quran digambarkan sampai 70 tahun baru bisa sampai neraka. Ya, 70 tahun leang bukan aku ya. Habis itu somatnya. Ya Allah, semoga kita dijauhkan dari api neraka semuanya. Makanya kamu harus saling mendoa. Ketika sesama muslim saling mendoakan, kita akan insya Allah akan sama-sama selamat dunia akhirat. Pak Jena lanjutkan. Silakan dibuka halaman 17. Apa intisari penjelasan dari surat Al-Humazah? Ada yang tahu? Intisarinya adalah surat Al-Humazah itu berisi ancaman kepada para pengumpat. Tadi pengumpat sudah tahu. Pengumpat itu orang yang suka maidu, suka mencela temannya, menghina temannya, ya. Para pengumpat bahwa mereka pasti akan celaka. Orang yang suka mengejek itu pasti akan celaka. Para pengumpat dan pencela nantinya mendapatkan kecelakaan itu adalah orang-orang terus suka mengumpulkan hartanya dihitung-hitung tanpa pernah dipakai untuk berbuat kebaikan. Hartanya terus ditumpuk, nggak pernah disodakohkan, nggak pernah diinfakkan. Anaknya bayar sekolah, iman. Untuk beli kaos kaki, iman. Nggak pakai dasi, belilah iman, saya berikan kue saja. Nah, dimanfaatkan hartanya pada tempat yang benar. Orang yang telah tertipu dengan harta dan begitu mencintai dunia, merasa bahwa ia kelak akan kekal di dunia selamanya. Jadi apa garis besarnya? Garis besarnya adalah dapat disimpulkan bahwa surat Al-Humazah berisi tentang ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain. Hati-hati dia, sudah saya terangkan dia. Kalau kamu suka mencela temanmu, tetanggamu, baik miskin atau kaya, tetap berprasangka yang baik. Kaya, alhamdulillah, orang kaya. Kalau kaya, kamu itu diuntungkan. Saya diundang bulan sudah kerja. Kalau kamu tetanggamu miskin, kamu tetap diuntungkan. Kamu punya kesempatan masuk surga. Dengan adanya orang miskin, kamu bisa menginfakkan harta. Karena kehidupan di dunia ini adalah semua pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku semua, ada yang belum paham? Bisa ditanyakan. Satu anak yang tanya akan saya. Di minggu depan saya beri kesempatan. Silakan dari surat Al-Humazah ada yang ditanyakan, silakan. Oke, ya paham semua. Jika kalian sudah paham, silakan dilanjutkan pada materi berikutnya di halaman 18. Ya, kalian kerjakan kelompok tes sumatif. Kamu diskusikan dengan temanmu berhadapan-hadapan. Silahkan dikerjakan kelompok yang depan menghadap belakang. Silakan pulpennya, alat tulisnya diletakkan. Kerja kelompok telah selesai. Sebelum pertanyaan dari Pak Zainal atau penjelasan dari Pak Zainal saya sampaikan, siap-siap dalam kelompoknya menyiapkan satu pertanyaan. Saya simpulkan, Pak Zainal simpulkan bahwasanya tadi dari keterangan surat Al-Humazah yang Pak Zainal sampaikan, kesimpulannya adalah orang-orang para
ya. Saya simpulkan ulang. Para pencela, para pengumpat, para penghina, orang yang menghina, saya tambahin lagi, suka membuli. Satu itu, dan orang-orang yang suka mengumpulkan harta, dan dengan mengumpulkan harta itu lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harta itu lupa untuk bersedekah, berinfak, berzakat, membantu orang lain. Maka orang-orang itu, siapa maksudnya? Para pencela dan pengumpul harta dunia. Mereka akan menempati neraka apa anak? Neraka Hutomah yang akan membakar siapa? Hati para pencela, pengumpat, dan pengumpul harta dunia sebagaimana kisahnya Qarun, Fir'aun, Saklabah, juga para koruptor yang seperti itu. Maka kita harus hati-hati menghadapi kehidupan dunia ini. Jangan sampai menyakiti orang lain, baik dengan mulut kita atau dengan harta kita. Terus apa neraka Hutomah itu? Yaitu api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana nasib orang yang masuk ke neraka Hutomah itu? Ketika sudah masuk neraka Hutomah, maka akan ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua, kita semua, keluarga kita semua, keluarga kita semua, guru-guru kita semua dijauhkan dari api neraka. Karena siksa neraka itu sungguh amat pedih sekali. Yang terakhir, kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah sebagaimana yang selalu Pak Zainal lakukan untuk mendoakan kalian semua agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
ya, saya tes satu persatu maju di depan Pak Zainal ya. Sekali lagi saya tanya, PR-nya apa anak-anak? Sanggup? Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, menghadap ke depan sebelum jam penerbangan dari sekolah dimulai. Menutup kita akhiri dengan doa sebagaimana biasanya. Kita ucapkan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni rahman wasi'an. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni rahman wasi'an. Ya Hadirul Qaryati Fahdirul Allah. Ya Hadirul Qaryati Fahdirul Allah. Bismillahirrahmanirrahim.